Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya mau ngebahas laptop gaming punya Asus bro di tipe TUF Gaming A15 FA507NU. Ini dia barangnya bro. Nah, untuk laptop ini bro, harganya itu di angka 17 jutaan dan punya spesifikasi health-nya kayak gini. Dia pakai Ryzen 7, tepatnya 7535Hz. Kemudian VGA-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4050 dengan TGP full power 140 watt dan juga RAM bawaan 16 GB DDR5. Nah, uniknya kalau kita baca dari spek yang ada di laptop ini bro, dia itu RAM-nya pakai DDR5 4800. Padahal ini pas kita bongkar dalamannya, nyatanya fisiknya itu dia menggunakan frekuensi yang 5600. Jadi, laptop ini bisa dipakai RAM 4800, bisa 5600 MHz, tapi dalamannya sudah pakai yang versi tertinggi. Dan misalkan kalian merasa kurang, ini masih bisa kita tingkatkan hingga 32 GB. Kemudian untuk penyimpanannya, laptop ini juga sudah menggunakan M.2 Gen 4, kapasitas 512 GB yang jumlahnya itu slotnya ada 2. Jadi satu slot kosong, semisal ada kurang, kita masih bisa nambahin di sini lagi. Speednya pasti kencang bro, karena ini Gen 4, dia itu di atas 5000 MB/s. Kemudian untuk penunjang dari softwarenya, seri Asus TUF ini dibekali oleh Windows plus Office 2021. Kekurangannya sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan kompetitor ya yang paling dekat kemarin kita bahas adalah seri LOG, ini laptop masih menggunakan Ryzen 5 versi 7000. Padahal kompetitornya dia pakai Ryzen 7 yang 8000 dengan harga yang kurang lebih sama di angka 17 jutaan. Cuman bedanya, kalau kalian beli versi Asus ini bro, TGW-nya lebih kenceng. Kalau Lenovo itu kan dia LOG-nya di 105 watt. Lah sementara punya Asus TUF, TGP VGA-nya di angka 140 watt. Jadi otomatis ini kinerjanya akan lebih powerful dibandingkan punya si LOG. Ya tapi kekurangannya, ini 17 juta kita masih dapat Ryzen 5 dan seri 7000 saja. Ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Tapi yang jelas bro ya, misalkan ini teman-teman kebutuhannya untuk bermain game atau kalian yang memang kerjaannya sebagai seorang desainer yang menggunakan software sipil kayak AutoCAD, Lumion dan kawan-kawannya, ini saya kira sudah sangat bisa menghandle kebutuhan software kalian tersebut. Terus kalau kita lihat lagi dari segi kelengkapan layarnya, ini juga nyaman banget bro. Dia pakai layar yang akurasinya itu 100 sRGB, panelnya tentunya IPS, refreshnya di angka 144 Hz, dia adaptive sync bro. Kemudian ini kalau kita lihat jenis layarnya anti glare, sehingga kalau kalian pakai di berbagai kondisi ruangan nyaman, mau di dalam di luar dia nggak terlalu mantul cahaya, serta data akurasinya cukup bagus untuk kebutuhan kalian buat ngedesain. Contohnya untuk NTSC dia di angka 75%. Kemudian untuk Adobe RGB di angka 80%, P3-nya di angka 80% juga. Selanjutnya bro, misalkan kita pakai laptop gaming ini untuk kebutuhan produktif, contohnya untuk meeting online. Kameranya menurut saya memang standar bro ya, tapi standar ini sudah cukup bisa mengcover kebutuhan teman-teman untuk ikut meeting online, yaitu pakai Zoom atau Google Meet. Ini saya kira udah cukup. Ya cuman sayangnya resolusi kamera ini dia standar bro 720p tanpa adanya privacy shutter di bagian sini. Lanjut bro, kita geser ke bagian keyboard. Nah, keyboardnya Asus TUF ini bro, dia punya layout yang full size. Ada numeric pad. Kemudian kelebihan keyboard ini selain enak buat ngetik, sudah memiliki warna lampu RGB yang bisa kita setting lewat tombol armor ke sini bro, atau softwarenya. Nah, ini kalau kalian lihat di atas tombol F4, ini kita tekan aja, kita langsung masuk ke settingan Armoury Grade. Di mana semua pengaturannya ada di sini. Teman-teman mau meningkatkan performa, kalian mau monitoring hardware dan lain-lain, semuanya ada di sini bro. Terus kita agak turun lagi ke bagian bawah ini bro ya. Kita akan melihat 4 buah indikator lampu yang menurut saya ini sangat fleksibel. Pas kita tutup kelihatan, kita buka juga kelihatan. Lanjut lagi agak geser ke bagian kanan, kita akan menjumpai lubang yang seperti speaker, padahal ini bukan speaker bro, tapi dia adalah penyedot udara dingin yang nantinya akan diolah terus dibuang lewat 4 buah exhaust yang ada di laptop ini. 2 buah di bagian belakang, 2 buah di samping kiri kanan untuk mendinginkan komponen yang ada dalam sini, terutama prosesor dan juga VGA-nya. Nah, selanjutnya untuk komponen pendukung, misalkan kita kebutuhannya buat copy paste data ataupun pas kita kebutuhannya buat nongkrong kerjain tugas, laptop ini sudah dibekali oleh Wi-Fi 6, colokan-colokannya lengkap yang posisinya terletak di bagian kiri kanan, dan salah satu colokannya dia sudah spesial bro, karena menggunakan USB Type-C yang USB 4 yang support hingga transfer datanya di angka 40 GB/s. Terus Type-C ini bro juga bisa kita manfaatkan sebagai DisplayPort. Jadi benefitnya kalau teman-teman pakai laptop ini bro, dia bisa kita pakai hingga 3 buah tampilan layar. 1 bawa laptop, 2 pakai monitor di bagian kiri ataupun kanan.
Lanjut, kalau kita ngomongin tentang performanya, langsung aja kita kasih data yang udah kita rangkum seperti ini kawan. Oke. Oke kawan, lanjut kita akan membahas body design, kemudian nyamannya laptop ini ada di mana aja. Sekilas kalau kita lihat memang laptop ini bodinya tidak banyak berubah seperti tahun lalu. Modelnya seperti ini, bobotnya memang tidak terlalu berat bro, tapi dia untuk bahan materialnya campuran antara aluminium. Nah, di bagian cover sini aluminium. Terus untuk sisi-sisi yang lain dia berbahan dari plastik ABS. Sehingga bobotnya itu tidak terlalu berat, cuman totalnya di angka 2,2 kg. Tapi ini laptop adaptornya dikasih ukurannya gede bro, di kapasitas 240 watt. Ya alhamdulillahnya kalau kita beli seri gaming otomatis dapat backpack. Jadi kalau kita bawa kemana-mana ini akan tetap nyaman aja. Mungkin ada pertanyaan gini, kenapa kok laptop ini meskipun apa ya bro ya, tidak terlalu powerful banget lah, saya bisa bilang dari prosesornya masih pakai Ryzen 5 tapi adaptornya gede banget. Ya alasannya adalah karena dia itu VGA-nya kan konsumsinya gede bro, di angka 140 watt. Ya jadi si Asus itu mendesain bahwa konsumsi daya ini nggak boleh kurang, sehingga ukurannya juga lebih gede dibandingkan komputer-komputer yang lain. Kemudian laptop ini kalau kita lihat dari sistem coolingnya, dia menurut saya memang cukup oke. Pembuangan panasnya ada 4, head pipe-nya banyak, tapi kekurangannya adalah untuk suara fan-nya memang sedikit lebih berisik dibandingkan seri LOG. Namun kalau kita ngomong soal suhu permukaan di bagian keyboard, nah itu adem bro. Sebab pas kita tes pakai thermohandle kamera, suhunya itu dia cuman mentongnya di angka 46 derajat Celcius. Sementara kalau kita lihat dari suhu komponennya antara GPU dan CPU, dia mencapai di angka 72 derajat Celciusan seperti ini. Nah, data ini kita peroleh waktu kita menggunakan stress test pakai 3D Mark, di mana itu akan meload semua kemampuan prosesor dan juga GPU dan menimbulkan angka-angka seperti ini. Lanjut lagi bro, kita kalau ngomongin soal dapur pacunya kan sudah powerful. Nah, untuk konsumsi daya di laptop ini dia itu memiliki kapasitas baterai yang saya sangat besar sekali, 90 Wh. Ya, tapi lagi-lagi karena ini laptop gaming, dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 jam. Otomatis karena penggunaan daya dari VGA, kemudian prosesor dan juga yang lain. Jadi teman-teman harus memaklumi meskipun baterainya besar, ini laptop juga nggak bisa bertahan sangat lama sekali. Dan yang terakhir kita akan ngomongin tentang garansinya, bahwa laptop ini dikasih garansi selama 3 tahun, plus ada juga settingan MUI Suite yang mempermudah teman-teman dalam mengakomodasi kebutuhan untuk kerja berat ataupun kerja ringan. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop Asus TUF yang dirilis di tahun 2024 seperti ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?